Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kru semangat ke bangsa Aceh bandum ban segam dunia. Kita balas satu komen beruang triliunan. Sombong banget. Ini pasti yang keluar NKRI harga mati ya. Ini orang Jawa ini. Pasti ini. Kan? Di sini saya akan berargumen atau memberi paparan kepada kalian yang menafikan hak rakyat atau warga yang menetap di Sumatera yang tengah dilanda banjir bandang, kan? Yaitu hak tuntutan kami kepada pemerintah Republik Indonesia untuk menetapkan status bencana nasional, ya kan? Kita lihat hari ini kenapa pemerintah pusat atau pemerintah Republik Indonesia tidak mau menetapkan status banjir bandang yang melanda Sumatera ke tahap bencana nasional. Yang pertama, walaupun mereka banyak dalih dan alasan, kan? Yang pertama dikarenakan bila dinaikkan status ke tahap bencana nasional, pasti dan mesti pihak internasional akan memasuki wilayah Pulau Sumatera yang tengah dilanda banjir. Dan kemudian pihak internasional ini seperti bencana tsunami yang melanda Aceh dulu, pasti akan diusut dan sebab musabab penyebab banjir bandang yang melanda Pulau Sumatera. Dan kebobrokan kerusakan yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia di Pulau Sumatera akan terbongkar semuanya. Bahkan hutan lindung yang dilindungi oleh UNESCO seperti Gunung Loser, dalam wilayah Aceh dan sebagainya akan dituntut kepada pihak Republik Indonesia. Maka semua rahasia keburukan dan bangkai yang selama ini disimpan oleh pemerintah Republik Indonesia Jawa di Pulau Sumatera akan terbongkar semua. Dan mengenai kita Aceh yang selalu kalian sebut kami Aceh sombong banget. Tapi bagi kalian saja Jawa-Jawa, orang-orang di Pulau Jawa yang menyebut kami sombong banget. Kami tidak sombong sebenarnya. Kalau kami bangsa Aceh sombong, ya kan? Mungkin kalian hari ini tidak tahu cuci berak, ya kan? Itu yang pertama. Kalau orang Aceh sombong, orang-orang di Asia Tenggara ini tidak akan tahu cuci berak. Kalau orang Aceh sombong. Sombong itu ada berbagai versi, ya kan? Kami tidak sombong. Tapi kenapa kami selalu melawan argumen kalian, komen kalian dan sebagainya, terutama di dalam media, hingga kalian menilai kami itu sombong? Dikarenakan yang pertama, kenapa kami harus sombong? Kita Aceh sombong kepada pembohong itu wajar. Sudah seyogyanya begitu. Lumrahnya harus begitu. Sombong para pembohong itu keharusan. Sebab apa? Kalau dipelajari dari sejarah itu, kan, dari semenjak Aceh itu, wilayah negara Aceh itu dicaplok oleh Jawa sentris ke dalam NKRI, kan, Aceh itu terjebak dengan kebohongan yang dilakukan oleh Soekarno, kan? Hingga orang Aceh, tokoh-tokoh Aceh pada ketika itu terjerumus dengan kebohongan, kata-kata manis yang hakikatnya pendusta, manusia celaka yang datang dari Pulau Jawa, ya kan? Hingga tergadaikan kedaulatan negara Aceh Darussalam, hingga
tokoh-tokoh Aceh ketika itu menyerahkan kedaulatan negara Aceh Darussalam. Itu pun dikarenakan ambisi pribadi tokoh itu untuk berkuasa. Gila cinta dunia, gila jabatan. Ya kan? Itu pembelot di Aceh, pengkhianat. Salah satunya Abu Bir'i. Ya kan? Dan dia bukan, kalau dari segi agama dia bukan bermadhab Imam Al-Syafi'i, tapi melainkan Wahabi dia itu di Aceh. Kan? Perusak. Kepaham itu kalau Wahabi kan? Kaki tangan Yahudi. Dan karena kebohongan Aceh terjebak sampai ke hari ini. Dan kemudian dari 1948 Aceh sudah ditipu sampai ke hari ini. Hasil bumi dijarah, dirampok dan dicuri, diangkut ke Pulau Jawa sana. Minyak bumi, gas alam, batu bara, emas dan sebagainya. Yang belum dikeruk sekarang cuma uranium karena belum masanya untuk dikeruk kan, untuk dicuri. Sebab di dalam bumi Aceh itu banyak penghasilannya, banyak hasil bumi kurnia ilahi yang Allah berikan kepada bangsa Aceh, untuk rakyat Aceh, bukan untuk Jawa, bukan untuk kalian sampah-sampah kolonial. Kan? Kalian hanya pewaris kolonial Belanda di Aceh. Dan karena kebohongan itu, karena kami tengok sampai ke hari ini, kau tengok argumen statement daripada Menteri Penanggulangan Bencana, apa yang dia bilang tentang bencana banjir yang melanda Pulau Sumatera. Itu hanya sedikit, cuma di media dibesar-besarkan dan di framing dan sebagainya. Dan kemudian bila dia turun ke lapangan, dia cakap itu kejutan. Kan pukima itu menteri macam tu kan. Babi. Orang Jawa memang mukanya Nusantara, hatinya Yahudi. Begitu aku cakap, aku bilang hari ini. Fakta realita kau tengok. Lepas tu argumen statement dari Menteri Kehutanan, semua balak-balak, kayu-kayu, sampah yang dibawa oleh banjir bandang yang melanda Sumatera itu cuma dikarenakan dari ulah masyarakat daerah dan sebagainya. Itu bekas kayu-kayu tumbang di hutan. Haiya, bila kita tengok argumen itu sungguh bertolak belakang. Tapi fakta realitanya itu akibat penjarahan hutan, pencerobohan yang dilakukan oleh oligarki yang bernaung di bawah Undang-Undang 45 yang didukung oleh pemerintah dan penegak hukum. Adapun dilakukan oleh masyarakat di daerah itu di backup, di backing oleh aparat penegak hukum dari TNI dan polisi. Karena apa? Sistem di Indonesia itu sogok menyogok, korupsi, nepotisme sudah diajarkan dari TK, dari sekolah darjah, sampai dia masuk universiti. Apalagi bila dia sudah menjabat. Cuma mau masuk universiti harus sogok, masuk jadi polisi harus sogok, baru lulus. Sistem itu yang sudah mendarah di daging di dalam tubuh pemerintahan Indonesia tidak mungkin dapat dihapuskan, karena yang memimpin Indonesia itu orang Jawa. Orang Jawa itu pembohong. Paham? Wajar kami sombong. Dari nenek moyang orang Jawa itu pembohong, tukang klaim dan tukang mistik. Kau tengok sampai ke tahap mencuri saja ada babi ngepet di Pulau Jawa. Coba tengok di seluruh dunia, adakah babi mencuri itu pakai mistik macam babi ngepet? Tidak ada. Kau tengok itu. Kalau kami Yahudi tukang mitos, Jawa tukang klaim. Itu saja. Wajar kami sombong pada pembohong. Itu intinya, oke? Understand? Assalamualaikum warahmatullahi